Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Ramadan Fahmi dengan NIM 2311533012. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah visualisasi data spasio-temporal dengan judul visualisasi dan prediksi kualitas udara menggunakan machine learning berbasis spasio-temporal. Program ini merupakan sebuah dashboard interaktif yang memvisualisasikan uh, data konsentrasi PM2.5 atau partikel halus pencemaran udara yang paling berbahaya bagi kesehatan dari 42 stasiun pemantauan di 10 negara lintas benua, mencakup lebih dari 42.000 observasi harian sepanjang tahun 2016 hingga 2026. Dataset ini saya ambil dari website Open Air Quality yang mencakup uh, kualitas udara dari seluruh negara. Selain visualisasi, aplikasi ini juga menggunakan machine learning berbasis Sarima untuk memprediksi kualitas udara negara ke depannya. Baik, kita lanjut ke bagian preproses data. Data diakuisisi dari OpenIQ versi 3 menggunakan skrip Python yang saya buat. Setelah diunduh, data melewati tahap pra pemrosesan yang mencakup 3 langkah. Pertama, nilai yang hilang diisi menggunakan interpolasi linear per lokasi, maksimal 3 hari berturut-turut, supaya celah kecil dalam sensor tidak merusak pelataran. Kedua, saya melakukan menghapus nilai negatif karena konsentrasi partikel tidak mungkin bernilai negatif secara fisik. Ketiga, dan uh, dan juga ketiga, saya menemukan bahwa 8 dari 18 lokasi kandidat punya celah data bulanan hingga 39 bulan meskipun rentang tanggalnya terlihat panjang. Ini menyebabkan saya menambah validasi eh, kontinuitas temporal sebagai langkah sebelum lokasi dipilih untuk pemodelan. Lalu lanjut, berikut merupakan potongan kodenya. Sekarang kita lanjut ke bagian aplikasi Streamlit. Pada bagian sidebar kiri itu ada kontrol visualisasi yang terdapat rentang waktu. Di sini kita dapat memilih rentang waktu tahun dari 2016 hingga 2026. Lalu di bawahnya ada filter negara yang memungkinkan kita untuk memilih negara yang akan kita lihat. Misalnya sini saya akan memilih di Indonesia. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, otomatis peta akan menunjukkan kualitas udara pada bagian Indonesia saja. Lalu di bawahnya terdapat layar forecast yang menampilkan info forecast Sarima pada pop-up. Ini kita bisa checklist dan bisa tidak. Pada bagian peta terdapat juga kategori kualitas udara PM2.5 yang ditandai dengan hijau itu berarti baik, kuning sedang, tidak sehat. Lalu selanjutnya tidak sehat bagi kelompok sensitif, selanjutnya tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Di pojok kanan atas pada peta ada layar kontrol yang akan 2 layar dinyalakan atau dimatikan secara independen. Pertama layar chloropet, yang menampilkan rata-rata PM2.5 per negara dengan gradasi merah. Semakin tinggi konsentrasinya maka akan semakin jelas warnanya. Yang kedua yaitu layer marker stasiun pemantauan yang berwarna sesuai kategori kualitas udara uh, dengan warna-warna seperti berikut. Saat marker diklik, muncul pop-up informatif yang menampilkan nama lokasi, negara, rata-rata konsentrasi PM2.5, kategori kualitas udara, dan untuk lokasi yang sudah dimodelkan Sarima, muncul juga nilai prediksi 1 bulan ke depan beserta metrik akurasi modelnya. Lalu kita lanjut ke bagian detail tren per lokasi. Di sini kita dapat memilih lokasi untuk melihat tren detail dan prediksi kualitas udara untuk ke depannya. Di sini saya coba memilih Jakarta Sentral dan di bawahnya terdapat grafik tren bulanan PM2.5-nya.
Di sini terdapat grafik yang mana sebelah kiri itu PM2,5, yang bagian vertikal dan horizontalnya itu adalah bulan. Di sini terlihat prediksi yang berwarna oranye putus-putus itu merupakan prediksi udara untuk ke depannya. Jadi untuk ke depannya diprediksi udara itu mencapai di bawah dari 50 PM2,5-nya. Lalu kita lanjut ke bagian bawah, itu ada tabel evaluasi model Sarima, yaitu RMSE atau MAE di seluruh lokasi. Di sini terdapat location name, country name, order, seasonal order, RMSE, dan MAE-nya. Di sini kita dapat melihat Jakarta Sentral, yaitu RMSE-nya itu 25,198, dan sedangkan MAE-nya itu 21,782. Lanjut ke bagian penjelasan Sarima, yaitu perbagian uh, fungsi Rendex. Dari waktu ke rentang bulanan ini merupakan perbaikan kritis yang saya temukan saat pengujian. Meskipun suatu lokasi sudah lolos filter gap data awal, tetap bisa ada bulan-bulan individual yang hilang di tengah. Sarima mengasumsikan interval waktu seragam. Jadi satu bulan yang loncat pun akan merusak estimasi parameter musiman dan menghilangkan prediksi. Fungsi ini merendeks ke kalender bulan penuh dan mengisi celah kecil dengan interpolasi. Lalu selanjutnya ke bagian fungsi fit Sarima. Di sini saya menggunakan Auto Arima dari library PMD Arima untuk mencari order model Sarima terbaik secara otomatis per lokasi dengan komponen musiman tahunan M sama dengan 12 yang split data split data split data trend test dilakukan secara 80 bagi 20. Lalu kita lanjut ke bagian APY. Lalu kita cari fungsi build build map. Di file aplikasi, dua layer peta diimplementasikan sebagai objek terpisah, yaitu chloropet dan feature group. Yang keduanya ditambahkan ke objek peta volume secara independen. Sebelum layer control dipanggil di akhir. Ini yang memungkinkan pengguna menyalakan dan mematikan keduanya secara terpisah di antarmuka. Lalu lanjut kita kembali ke aplikasi. Uh, eh, Lanjut, temuan utama dari proyek ini adalah ditemukannya korelasi negatif antara tingkat polisi suatu wilayah dan akurasi model forecastingnya. Lokasi bersih seperti kota-kota di Jerman dan Amerika Serikat menghasilkan RMSE serendah 1,5, sedangkan Jakarta dan Shanghai menghasilkan RMSE di atas 19. Ini berarti wilayah yang paling butuh prediksi akurat justru yang paling sulit diprediksi. Jadi itulah temuan saya dalam uh, mem- membuat visualisasi dan prediksi kualitas udara global menggunakan machine learning berbasis spasio-temporal. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.